Metode yang dilakukan pada analisis in vitro diawali dengan proses adaptasi ternak. Pertama adalah pemberian pakan perlakuan. Pemberian air minum secara ad libitum. Kemudian di oven 55 derajat Celcius selama 2-3 hari. Yang ketiga adalah grinding jerami perlakuan. Selanjutnya yaitu proses preparasi sampel yang diawali dengan menimbang sampel 0,5 gram dengan triplo atau 3 replikasi setiap sampelnya. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi dan ketika memasukkan sampel, usahakan sampel tidak menempel di bagian dinding tabung. Sebagai sampel standar digunakan rumput pangola. Larutan saliva McDougall dan sampel yang telah ditimbang direndam dalam water bath selama semalam sebelum digunakan. Tahap selanjutnya adalah pengambilan cairan rumen, yaitu diawali dengan memanaskan air hingga 39 derajat Celcius. Kemudian, masukkan ke dalam termos dan ambil cairan rumen, dilakukan pada ternak fistula sapi. Cairan rumen disaring dengan menggunakan 4 lapis kain kasa. Perbandingan saliva dan cairan rumen yang digunakan adalah 1:4. Untuk proses selanjutnya adalah running tahap 1. Campuran dimasukkan ke dalam water bath sambil dialiri CO2. Yang kedua adalah memasukkan 50 ml campuran ke dalam tabung yang dialirkan melalui dinding tabung dan di-flushing dengan CO2. Kemudian ditutup dengan penutup karet hingga rapat. Yang ketiga adalah memasukkan ke water bath sehingga inkubasi selama 48 jam dengan penggojokan selama 8 jam sekali. Selanjutnya adalah tahap running 2. Setelah inkubasi 48 jam, kemudian ditambahkan 20% HCl 6 ml ke dalam setiap tabung. Penambahan HCl dilakukan secara bertahap, yaitu 0,5 ml sebanyak 4 kali, 1 ml sebanyak 2 kali, dan 2 ml sebanyak 1 kali. Yang kedua adalah ditambahkan masing-masing 5% pepsin 2 ml dan diinkubasi selama 48 jam dengan perlakuan tanpa dilakukan pojokan. Selanjutnya adalah panen in vitro dan diawali dengan penyaringan dari bahan yang telah melalui tahap kedua. Kemudian disaring menggunakan crucible dan juga vakum.
Untuk tahap selanjutnya yaitu analisis BK, BO, dan juga SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Teknik Laboratorium Penelitian Nutrisi Pakan Ternak acara in vitro. Metode pencernaan in vitro adalah metode analisis pencernaan yang dilakukan dengan menirukan saluran pencernaan ternak di laboratorium dengan prinsip meniru kondisi rumen yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan in vitro sendiri. Nah, kelebihannya in vitro yang pertama tidak menggunakan banyak sampel, dan yang kedua tidak menggunakan banyak ternak, sehingga dana yang dikeluarkan tidak banyak. Baiklah teman-teman, kita masuk ke tahapan-tahapan yang dilakukan ketika in vitro. Yang pertama adalah tahap adaptasi. Tujuan dari adaptasi sendiri yaitu menghilangkan residu bahan pakan yang masih tertinggal di saluran pencernaan, sehingga mikroba yang berada di dalam rumen bisa menyesuaikan karakteristik bahan pakan yang diberikan. Baiklah, kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah preparasi sampel. Nah, preparasi sampel ini dilakukan dengan mengambil bahan pakan jerami dan jerami amonasi yang dilakukan ketika praktikum fabrikasi. Kemudian preparasi sampel sendiri memiliki tahapan. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, kemudian yang kedua adalah preparasi sampel atau bahan pakan, kemudian yang ketiga adalah persiapan medium, dan yang terakhir adalah persiapan pengambilan cairan rumen. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga yaitu running. Tahapan yang ketiga, running ini dibagi menjadi dua, yaitu panen 1 dan panen 2. Untuk panen 1 ini diasumsikan terjadi di dalam rumen. Kemudian untuk yang panen 2 yaitu diasumsikan terjadi di pasca rumen. Untuk tahapan yang keempat adalah analisis. Nah, analisis ini dilakukan dengan menganalisis dari hasil panen running ini. Baiklah, terima kasih.